Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, ikhwanul muslimin, pertama-tama kami harapkan mudah-mudahan kalian semua sehat bil afiyah, sehat wal afiyah ya, mendapatkan kesehatan bil afiyah fil badani wal jasad wal ruhi, baik dalam badannya, jasadnya dan ruhnya. Kami membuat video ini mengajak kalian, mengajak saudara-saudara mengingat terhadap pendidikan. Di waktu kecil kita diajari oleh para masyayikh, para asatid, para ustadz, asatidzah mengajari kita tahabbu, untuk saling mencintai. Diartikan luas, saling peduli terhadap yang lain. Apalagi pada masa COVID-19 ini ya. Pada COVID-19 ini kita semua mengalami terpuruk, baik dalam bersosial maupun berekonomi. Kita sebagai umat Islam seharusnya saling peduli terhadap yang lain, terhadap hal-hal yang baik, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan bertakwa kepada Allah, dan jangan saling tolong menolong dalam hal keburukan atau yang dapat membuat kita bermaksiat atau dosa. Di siang hari ini sangat menyentuh hati kami. Tadi saya disuruh oleh majikan saya pergi ke salah satu restoran yang berada di kota Mekah ini untuk membeli makanan untuk makan siang. Ya. Hati saya ini terasa terenyuh, terasa kasihan. Ada saudara kita di sana meminta, bukan meminta uang, ya. Dia hanya meminta untuk makan di hari ini saja, Dia menjumpai saya. Dari berbagai orang itu diminta supaya dia untuk diberikan makanan saja, tidak minta uang, dia tidak berupa uang. Ya, dari sekian orang banyak itu tidak ada satupun yang mau membantu dia. Terus di mana rasa kasihan dan belas kasihan kita terhadap saudara kita yang sedang kesusahan? Dia berada di tanah haram, jelas dia muslim, dia saudara kita, walaupun bukan saudara kandung. Al-muslimun akhul muslim, al-muslimun akhul muslim. Islam itu bersaudara. Al-muslimu kal yadil wahdi. Orang Islam itu seperti tangan satu. Bila yang satunya yang lain dicubit, maka kita akan merasakan, kalau dia merasakan sakit, kita juga akan merasakan sakit. Seharusnya seperti itu juga. Kalau saudara kita itu lapar, kita harus merasakan lapar juga. Saya ini baru hanya hari ini menemukan seorang pengemis, hanya dia minta makan saja. Kalau sebelum-sebelumnya cuma minta uang, dikasih makan, kadang ditolak, begitu. Karena saya merasa mempunyai kewajiban untuk membantu dia, ya, untuk
meringankan atau rasa lapar dia untuk hari ini, saya bantulah untuk membelikan dia makanan, yaitu separuh ayam. Ya, dan nasinya dia sudah ada. Nasinya mungkin dikasih oleh seorang tadinya, mungkin tidak ada lauk pauknya, dia minta dibelikan ayam. Saya belikanlah. Ternyata subhanallah, orang tersebut setelah dia mendapatkan nasi ada, ayam ada, saya perhatikan dia tidak menunggu lagi, dia langsung pulang. Entah kemana dia. Berarti dia kan benar-benar untuk keperluan makan saja, bukan untuk menumpuk harta untuk sebagainya. Jadi dia meminta-minta, dia hanya untuk makan di waktu itu saja. Dan orang ini tiap hari, ya orang ini kita harus husnudzon ya, bukan dia malas untuk bekerja. Memang sulit untuk cari pekerjaan pada masa pandemi ini. Ya, semua orang untuk cari kerja sangat sulit. Tujuan video ini saya mengajak umat Islam untuk saling peduli terhadap saudara kita yang kekurangan. Ya, kita tengok saudara kita, khususnya saudara dekat kita, takutnya dia tidak makan. Bukan untuk foya-foya ya, bukan untuk yang lain-lain. Dia takut tidak makan, takut lapar. Terus kalau kita tidak peduli terhadap saudara kita ini yang kelaparan, terus lapar, dibiarkan begitu saja. Yang saya takut ada misionaris, pemurtatan agama. Ini sudah berjalan ya, penginjilannya intinya. Nanti didengar oleh orang-orang ahli Injil, orang misionaris, orang Islam untuk kelaparan. Nanti dia dikasih beras, dikasih indomie, dikasih pakaian. Jadi dia dari Islam, maka dia akan menjadi kufur, akan dia menjadi kafir, akan dia menjadi ingkar. Siapa yang berdosa hal ini? Jawabannya adalah kita sebagai umat Islam yang kaya, yang mempunyai kelebihan rezeki, yang ada Allah bagi rezeki terhadap kita, tidak peduli terhadap saudara kita yang dia karena mengemis untuk makan. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dipertanggungjawabkan harta kita, ditanyakan oleh Allah, dikemanakan harta kamu? Kenapa kamu membiarkan tetangga kamu? Mengapa kamu membiarkan saudara-saudara kamu yang kelaparan sehingga dia menjadi kufur, sehingga dia menjadi kafir? Ini yang bahaya. Wahai saudaraku yang kaya, wahai saudaraku yang mempunyai kelebihan harta, marilah kita saling peduli terhadap kita. Saya takut saudara kita yang kelaparan ini didatangi oleh orang-orang misionaris, orang-orang yang tujuannya mendekati, diberikan bantuan indomie, diberikan bantuan telur, diberikan bantuan beras, diberikan bantuan baju, bahkan dia diberikan tempat tinggal. Tapi tujuannya tidak lain hanya untuk memurtadkan saudara kita yang sudah muslim. Maka kita sebagai saudara yang mempunyai kelebihan uang, kelebihan rezeki, punya harta, maka kita harus peduli terhadap saudara kita yang kekurangan harta itu, biar menjaga keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan terhadap orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, terus mempunyai kekayaan, biar tidak selalu menumpuk harta. Wahai saudaraku yang kaya, untuk apa kalian menumpuk harta? Qarun dulu orang paling kaya di zamannya Nabi Musa, dia kaumnya Nabi Musa. Dia karena ingkar kufur terhadap perintah Allah, tidak mau mensedekahkan sedikit pun hartanya, tidak mau menzakatkan sedikit pun hartanya, maka Allah tenggelamkan hartanya dengan dibinasakan dengan dia mendapatkan azabun muhinun, yaitu mendapatkan siksa yang sangat hina, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang kaya, marilah kita mempunyai hati saling peduli terhadap saudara kita yang fakir, saudara kita yang miskin.
hanya untuk memberi sesuap nasi saja. Apalagi kita sampai dapat memberikan dia pakaian, memberikan dia tempat tinggal yang layak, Masya Allah, maka pahalanya sangat besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang patut dicontoh oleh umatnya. Dia seorang nabi, dia miskin, tapi tiap hari beliau masih dapat memberi sedekah, bersedekah terhadap umatnya, terhadap sahabatnya yang fakir. Ya, ada suatu riwayat al-qisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari mendatangi seorang pengemis buta di kota Madinah. Dia menyuapi seorang pengemis buta ini, bahkan dia diomeli. Ya akhi, kalau kamu, hai saudaraku, kalau kamu mendengar namanya Muhammad, janganlah kamu mendekat dengan orang ini, karena Muhammad ini membuat kerusakan, membuat perpecahan antara umat. Tapi Rasulullah tidak membalasnya, tidak langsung marah, tidak memukuli pengemis buta tersebut. Tiap hari beliau datang, tiap hari beliau menyuapi pengemis ini. Maka tibalah saatnya Rasulullah wafat. Maka si pengemis ini merasa sudah tidak datang lagi orang yang menyuapi tadi, orang yang memberi makanan tiap hari terhadap dia. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku, adakah sunnah-sunnah nabiku yang tidak aku lakukan? Maka dijawab, tidak ada sunnah yang kau tinggalkan wahai ayahku, sunnah nabimu yang kau tinggalkan wahai ayahku. Namun nabimu setiap hari datang ke pinggiran desa, di sana ada seorang pengemis buta yang mana beliau selalu memberi makan terhadap pengemis buta itu. Maka Sayyidina Abu Bakar ini menjumpai pengemis buta tersebut, maka berjumpa dan memberi atau menyuapi, memberi makan terhadap pengemis buta itu. Tapi lain perlakuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap pengemis buta tersebut, kok beda. Maka ditanyakan oleh pengemis buta tersebut, siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah orang yang biasa menyuapimu tiap hari. Bohong kamu ya. Jadi sebelumnya dia mengatakan kalau ada ini ya, jadi Rasulullah, kalau ada nama Muhammad jangan diikuti. Muhammad ini tukang sihir. Muhammad ini adalah orang yang membuat perpecahan di antara kaum Arab. Tapi Rasulullah sangat sabar. Maka waktu itulah Abu Bakar tahu begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, sehingga Abu Bakar memberitahu dia mengakui bahwa dia bukan orang yang selalu memberi makan terhadapnya. Maka Abu Bakar memberitahu terhadap beliau bahwa orang yang sering menyuapi atau memberi makan tiap hari sudah wafat, dialah Sayyidina Muhammad. Maka di waktu itulah orang pengemis buta tersebut bersyahadat, masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dahulukan akhlak kita. Jangan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala terus kita membusungkan dada, kita menyombongkan diri, kita termasuk orang yang terhormat. Jangan. Tidak ada orang yang paling terhormat di dunia ini kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, walaupun kita banyak harta, banyak mobil, banyak rumah, banyak anaknya, banyak istrinya, kita tidak pantas sombong. Kita ini siapa? Kita ini hanya makhluk Allah, hamba Allah yang diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maaf agak panjang video ini 15 menit ya. Mudah-mudahan video ini menjadi motivasi terhadap kalian semua sebagai saudara muslim, supaya mulai hari ini mempunyai rasa peduli terhadap saudara kita yang fakir, yang miskin. Ya, siapa tahu dia hanya memerlukan untuk makan hari ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.